Karena tadi seperti saya katakan sesuai dengan teori Bronfenbrenner ya, kalau kita bicara ekologi perkembangan manusia gitu, bahwa anak ini tumbuh berkembang karakternya itu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Selamat datang di Unlocking Potential, serial podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini, isu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Episode kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya stimulasi sejak dini dan pendidikan karakter dalam pengasuhan anak. Saya Eddie Henry, Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, dan telah hadir bersama saya hari ini Ibu Woro Sriastuti Sulistyaningrum, ST MIDS, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat datang Bu Woro, senang bertemu kembali. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Edi, semoga demikian juga dengan Pak Edi ya, sehat-sehat selalu ya Pak. Sehat Ibu, terima kasih. Ibu Woro, anak itu merupakan investasi yang sangat penting. Mengingat bahwa dalam merayakan 100 tahun Dirgahayu Indonesia, yang itu di mana kita di tahun 2045 kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045. Populasi Indonesia 70% dari populasi Indonesia itu akan mencapai usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun. Ya. Diharapkan SDM usia produktif kita itu akan menjadi SDM yang unggul, produktif, ya, dan juga bisa berkompetisi. Ya. Untuk mencapai hal ini kita tentunya harus mulai membentuk kapasitas sumber daya masa depan Indonesia itu sejak usia dini, mengingat bahwa perkembangan otak anak sejak awal itu terbentuk sangat pesat di 1000 hari pertama kehidupan. Ibu Woro, bagaimana menurut Ibu kontribusi dari stimulasi sejak dini dan pendidikan karakter dalam pengasuhan anak? Baik, Pak Edi nih, terima kasih sekali sudah berkenan juga menerima kami di sini di dalam podcast yang dilaksanakan oleh Tanoto ini. Jadi saya mencoba melihat dari gambaran besarnya dulu ya, picture yang lebih luas ya. Kenapa kok kita perlu mendorong pendidikan anak sejak dini? Kenapa kita harus fokus kepada anak? Itu yang paling penting dulu kan. Nah ini yang tentunya kita harus melihat dari struktur demografi Indonesia saat ini. Yang dimana kalau kita lihat penduduk Indonesia sekarang 278 juta lah ya, sekitar segitu. Hampir sepertiganya itu adalah anak. Mereka yang ada di usia di bawah 18 tahun, sebelum mencapai 18 tahun. Artinya ini kan ada sepertiga dari penduduk Indonesia yang menjadi potensi kita untuk kita kembangkan supaya nanti mereka siap pada saat tadi yang disampaikan menuju Indonesia Emas. Jadi inilah kenapa kita perlu memastikan anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal, terpenuhi hak-haknya dan terlindungi karena mereka ini yang nantinya akan menjadi SDM-SDM yang potensial untuk mengisi pembangunan. Jadi ini yang pentingnya ya. Nah, kenapa terus kemudian kita masuk kepada kok harus dimulai dari dini sih, pendidikan karakter sejak dini gitu. Karena memang kalau kita lihat dari perkembangan atau pertumbuhan anak ya, sejak mereka dalam kandungan, kemudian bayi, balita, anak, remaja, dewasa nantinya, memang pertumbuhan anak yang paling cepat, kalau kita bicara otak, pertumbuhan otak yang paling cepat, itu ada di usia 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, ini yang paling cepatnya. Artinya, kalau kita bisa memberikan stimulasi yang positif pada saat usia tersebut, pada saat mereka mungkin mulai dari dalam kandungan ya, kita sering sekali ya bahwa ibu-ibu yang sedang hamil selalu diingatkan, jangan lupa dong diajak anaknya bicara secara halus, kemudian didengarkan hal-hal yang baik, lagu-lagu yang indah-indah dan yang istilahnya bisa menstimulasi pertumbuhan anak sejak dari kandungan ya. Ini memang karena disinilah kesempatan kita untuk menanamkan hal-hal positif. Karena perkembangan otak pada saat kita bicara anak itu sangat cepat pada saat kita bicara di usia 1 tahun. Jadi kalau kita bicara istilahnya kita secara ininya ya, ilmiahnya ya. Jadi kalau kita memberikan stimulasi itu kepada si anak, itu nanti akan menghubungkan neuron yang nanti akan menjadi sinaps. Ya, kalau kita kan seperti itu. Kalau stimulasi itu berulang, itu sinapsis ini nanti akan menjadi atau istilahnya menjadi karakter. Akan
menjadi karakter dari si anak itu. Jadi kalau kita misalnya membiasakan anak itu misalnya dari bayi ya kita katakan dengan hal-hal yang baik, kita berikan pelukan, kita berikan kasih sayang, kita berikan dengan suara-suara yang lembut, tidak dengan marah-marah seperti itu akan berulang kan, artinya kita memberikan suatu stimulasi yang berulang dan itu akan membekas atau masuk ke dalam karakter si anak. Saya ingat pada waktu saya masih punya anak bayi gitu ya. Orang tua saya selalu mengatakan seperti itu, terutama ibu saya selalu bilang begini, anak itu harus dididik dari sejak bayi. Jadi kalau sudah kita bicara pendidikan tuh udah di nanti usia pendidikan misalnya dasar gitu ya, misalnya 6 tahun dan seterusnya, itu sudah terlambat menurut ibu saya. Jadi pada waktu saya punya bayi, bahkan ibu saya selalu mengatakan seperti ini, anak itu harus diajarkan disiplin, memberikan misalnya ASI gitu. Itu tidak boleh sewaktu-waktu, istilahnya seenak-enaknya waktunya gitu ya. Tapi kita harus berikan jadwal setiap 2 jam sekali gitu. Jadi sejak awal itu anak memang harus sudah mulai kita berikan pendidikan ya, pendidikan di usia sejak masih dini itu mulai dengan misalnya mendisiplinkan tadi. Terus kemudian di masa usia yang mana mereka sudah mulai bisa mengenal barang dan sebagainya, kita ajarkan mereka dengan berbagai macam tools atau alat-alat yang bisa membantu mereka menstimulasi otak mereka. Misalnya dengan permainan-permainan yang menyusun dari besar ke kecil. Ini kan ordering ya, kita bicara ordering ya. Jadi kan anak itu kan sebenarnya dilatih nih. Dan kalau kita terus memberikan stimulasi-stimulasi seperti itu akan membentuk pada karakter anak. Jadi itu makanya kenapa penting sekali dan ini akan terbawa. Jadi pendisiplinan ya, misalnya tadi anak dilatih untuk jamnya misalnya memberikan minum atau ASI setiap 2 jam sekali. Lalu kemudian jam tidurnya diatur. Itu akan mencegah anak misalnya jadi tantrum misalnya. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang menjadi penting sekali kita melakukan stimulasi sejak dini ini karena secara tanpa sadar ya ini akan membentuk karakter si anak untuk kemudian mereka pada saat mereka sudah dewasa, itu akan terbawa. Bahwa mereka jadi terbiasa, disiplin, mereka terbiasa untuk ordering, bahwa ini ada dalam melakukan satu upaya-upaya itu harus ada tahapan-tahapan yang mereka harus lakukan. Kemudian, misalnya kita memberikan permainan puzzle gitu ya, yang sederhana puzzle, itu kan adalah sebenarnya seperti problem solving. Kita belajar anak, memberikan pengajaran kepada anak, pendidikan pada anak untuk problem solving, misalnya seperti itu. Nah ini adalah bagaimana pentingnya nanti pada saat mereka dewasa, mereka akan dihadapi pada kondisi-kondisi tersebut, mereka harus problem solving, mereka harus disiplin, mereka harus bagaimana berinteraksi yang positif dengan lingkungannya dan sebagainya. Jadi ini adalah menurut kami sangat penting sekali kita melakukan pendidikan karakter ya sejak di usia dini itu. Iya Pak. Betul. Terima kasih Bu Woro, luar biasa penjelasannya. Tadi saya menangkap poin di mana bekal yang kita berikan sejak dini itu sangat penting untuk membangun fondasi buat masa depan mereka. Ya terima kasih Bu Woro. Nah ini kita melihat tentang pendidikan karakter tadi, melanjutkan apa yang tadi Bu Woro ceritakan itu, kita tahu bahwa sejak usia dini itu kalau anak tadi Bu Woro sudah menyampaikan diajarin tentang disiplin, tentang bahwa harus ada order, ya susunan untuk mencapai sesuatu. Nah ini sebenarnya kan kita juga membekali mereka supaya mereka bisa mempunyai kemampuan untuk tadi problem solving, ya menyelesaikan masalah, bahwa sesuatu tidak instan, harus ada proses yang harus dilalui dan sebagainya. Nah namun Ibu, kita melihat juga mendengar banyaknya terjadi isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan anak, perundungan dan sebagainya. Dan hal ini cukup memprihatinkan sekali, ya. Karena sekali lagi apa yang terjadi pada saat anak itu akan sangat mempengaruhi apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Bagaimana pembentukan karakter pada anak untuk mencegah terjadinya perundungan atau kekerasan terhadap anak di masa depan? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau saya kembali lagi melihat kepada teorinya dulu nih ya, bahwa apa yang terjadi pada anak, misalnya terjadinya kekerasan, perundungan, kemudian perilaku berisiko lainnya pada anak-anak, misalnya merokok, kemudian perilaku seks di luar nikah dan sebagainya, itu kan sebenarnya tidak bermula hanya dari si anaknya sendiri, tetapi ada lingkungan di sekitarnya, yaitu ada keluarga, ada pendidik, ada masyarakat yang ada di sekitar anak di mana anak itu tinggal. Tapi memang yang harus kita kuatkan dulu memang adalah dari si anak. Kalau kita bicara teori Bronfenbrenner ya, nih kalau kita bicara teori ekologi kehidupan itu kan sebenarnya pada saat kemudian kita bicara mau memastikan anak kita berkualitas dan seterusnya, dan bisa nanti berinteraksi di masyarakat, memang harus dimulai dari
individu si anaknya sendiri. Jadi si anak itu memang harus kita kuatkan dulu dengan tadi pendidikan karakter dan sebagainya, dan good mindset itu harus kita bangun dari si anak. Jadi si anak itu harus dibekali dengan hal-hal positif sehingga mereka memiliki cara pandang, cara pikir yang positif gitu ya. Sehingga saat mereka nanti harus berhadapan dengan masyarakat, dengan dunia yang lebih luas di luar dari keluarga tentunya. Nah, itu mereka sudah siap. Jadi mereka artinya mempunyai good social life. Itu yang ini. Jadi harus dimulai dari si anak sendiri. Jadi pembekalan diri kepada anak itu menjadi satu hal yang penting, dan ini bisa dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Siapa yang paling dekat itu adalah kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Namun pada saat kemudian orang tua ini mungkin dengan kesibukannya butuh adalah lingkungan-lingkungan terdekatnya, yaitu di satuan pendidikan, di komunitas dan masyarakat. Nah, memang di sini memang kalau kita lihat perlu ada dukungan dari orang tua, dari lingkungan untuk membangun atau membentuk karakter dari anak itu. Nah, memang kembali lagi ini istilahnya timbal balik ya. Jadi kalau kita berharap bahwa anak kita terlindungi dari kekerasan dan sebagainya, itu adalah timbal balik. Tidak hanya dari si anak, tapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya orang-orang di sekitarnya tidak bisa menjadi teladan, misalnya dalam hal ini orang tua ya, tidak bisa memberikan pengajaran dan memberikan perilaku-perilaku yang positif kepada si anak, tentunya anak copying. Anak itu kan masih istilahnya seperti blank sheet ya, kita katakan sebagai yang kertas kosong lah istilahnya. Nah, kemudian kalau mereka dihadapkan pada lingkungan yang menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak positif, itu nanti akan kembali lagi tadi stimulan-stimulan tadi ya, itu nanti akan menjadi karakter dari si anak gitu. Jadi kalau misalnya mereka dihadapkan pada keluarga yang mungkin ya ayah ibunya seringkali bertengkar dan sebagainya, itu mau tidak mau tuh akan membekas kepada si anak, dan ini nanti akan membuat anak itu menjadi misal tidak percaya diri dan seterusnya, sehingga gampang untuk misalnya dibully dan seterusnya gitu. Nah, pada saat mereka sudah dibully, bisa nanti setelah dewasa mereka juga membuli, dan nah ini bisa jadi berulang ya istilahnya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi satu hal yang penting, selain kita membangun karakter si anaknya dengan kita membekali mereka dengan pendidikan pengasuhan yang positif, lingkungannya juga harus kita perkuat. Jadi di dalam hal ini adalah paling dekat itu adalah orang tua, kemudian yang berikutnya yang paling nanti akan sering berinteraksi itu adalah di satuan pendidikan dan juga nanti komunitas atau masyarakat. Jadi ini kalau saya melihatnya seperti itu ya, Pak Edi ya. It takes a village ya, Bu. Iya, it takes a village to raise the children, one children sebenarnya. One child ya. Betul. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Woro. Tadi Ibu Woro sudah sempat menyebutkan tentang peran keluarga yang sangat penting dalam mendidik karakter atau membangun karakter sejak usia dini. Nah, ini sangat menarik sekali, Bu. Karena banyak sebenarnya keluarga yang belum paham tentang betapa pentingnya untuk mendidik karakter sejak dini, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada anak. Dan satu hal lagi yang kita ingin diskusikan, Ibu, adalah bagaimana peran ayah. Nah, ini mungkin banyak yang melihat podcast hari ini itu adalah juga dari kaum bapak-bapak atau calon ayah yang juga harus mengerti tentang peran ayah ya untuk membantu ibu, karena banyak yang merasa bahwa peran pengasuhan anak itu adalah tugas peran ibu. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa ayah juga mempunyai peran penting. Nah, kita ingin mendengar dari Ibu, menurut Ibu bagaimana peran ayah bisa kita tingkatkan lagi dalam pengasuhan anak usia dini? Baik. Saya mulai dengan pertanyaan pertama dulu tadi ya, tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga. Betul, ya. Itu ya. Memang tidak mudah ya. Karena kalau kita bicara keluarga itu, kita selalu bilang, oh itu ranah private ya. Kalau publik, kita pemerintah gampang lah ya, kita memberikan intervensi-intervensinya lebih mudah. Tapi kalau sudah kemudian keluarga, bagaimana kita bisa mengontrol keluarga untuk memberikan pemahaman dan memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Namun tetap kita harus memastikan keluarga paham. Nah, bagaimana yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada keluarga terkait dengan pengasuhan. Mungkin bisa kita mulai dengan misalnya nih, pada saat kita bicara keluarga kan kita membangun keluarga. Artinya harus ada persiapan di dalam membangun keluarga. Itu yang paling penting dulu nih. Karena seringkali kita membangun keluarga, saya selalu suka guyon gini atau suka bercanda. Kita kalau membangun keluarga itu cuma dasarnya cinta doang ya. itu yang seringkali seperti itu ya. Padahal sebenarnya complicated.
kita bicara membangun keluarga itu tidak sederhana. Karena tidak hanya kita bicara hak, tapi ini menjadi ada tanggung jawab yang melekat pada saat kita membangun keluarga. Karena ada tanggung jawab bagi kita untuk memastikan keluarga ini berjalan pada relnya, menjalankan fungsinya. Kita punya tanggung jawab nanti pada saat kita punya anak, bagaimana mereka nanti kita bisa membesarkan anak-anak kita sampai mereka menjadi pribadi yang baik dan berkualitas tadi, sebagai SDM yang berkualitas. Nah, artinya kan tidak mudah. Nah, makanya yang penting bagi kita di sini adalah membekali calon-calon pengantin ini untuk bisa mereka siap berkeluarga. Maka yang penting di sini adalah bagaimana kita melakukan bimbingan perkawinan nih. Pemerintah nih banyak nih, sudah banyak nih yang melakukan hal tersebut. Namun nih saya melihatnya, konten-konten terkait pengasuhan ini yang harusnya kita perkuat. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin, bagaimana nanti mereka memberikan pengasuhan di dalam keluarga, itu satu hal yang sangat penting sekali. Karena sekolahnya nggak ada, Pak. Di dalam memberikan pembekalan ini, termasuk kita bicara tentang kesetaraan gender di dalam keluarga. Nah ini Pak, yang jarang sekali orang menyentuh hal tersebut gitu. Akibatnya tadi ya, nanti saya akan kembali sana. Tapi yang penting adalah kita membekali keluarga dengan memastikan mereka diberikan pemahaman. Kalau kemudian sudah berkeluarga, tetap yang namanya KIE atau komunikasi, edukasi, kemudian informasi, tetap harus kita berikan dengan berbagai platform lah. Sekarang kan banyak nih platform-platform dengan media digital, bagaimana parenting, dan bahkan kalau kita bicara digital parenting itu sudah banyak sekali lah, sudah banyak sekali, modul-modulnya banyak tersebar di mana-mana. Jadi ini yang bisa kita berikan kepada keluarga untuk memberikan pemahaman, termasuk pada saat kita bicara menyiapkan pusat-pusat layanan konseling keluarga. Ini adalah satu hal yang penting untuk kemudian bisa menjadi rujukan bagi keluarga untuk bisa mereka paham bagaimana mereka harus melakukan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya. Nah ini yang tentunya di semua platform-platform, apakah itu melalui konseling ataukah melalui media dan sebagainya, isu kesetaraan gendernya harus kita masukkan. Nah ini yang saya masuk kemudian kepada pentingnya peran ayah di sini. Jadi kalau kita lihat memang ayah itu memiliki peran yang sangat penting sekali ya di dalam mendidik anak gitu ya. Beberapa survei atau data-data kajian itu menunjukkan pada saat ayah ikut terlibat di dalam pengasuhan anak, itu ternyata anak-anaknya itu akhirnya lebih cepat secara kognitif ya, mempelajari hal-hal baru. Kemudian dalam hal berbicara ternyata juga ayah itu berpengaruh. Jadi dalam hal anak itu untuk merangkai kalimat yang lebih panjang, itu ternyata pengaruh dari ayah sangat luar biasa. Lalu kemudian ayah tuh juga berpengaruh untuk mengurangi ya resiko anak itu berperilaku yang negatif. Apakah itu kenakalan remaja, ataukah mereka kemudian berperilaku ya tadi seperti seks bebas dan sebagainya. Karena ada informasi pendekatan-pendekatan dari sisi maskulinitasnya ini masuk di situ ya. Dalam hal ayah tuh mengasuh dalam arti memberikan pandangan-pandangan dari sisi laki-laki. Jadi kalau misalnya anak perempuan tentunya akan lebih paham bagaimana mereka nanti bersikap terhadap laki-laki dan sebagainya. Untuk anak laki-laki mereka juga paham bagaimana laki-laki harus bersikap terhadap perempuan. Jadi ini yang menjadi satu hal yang penting sekali, bagaimana peran ayah ini harusnya dimainkan di dalam pendidikan pengasuhan keluarga. Hanya sayangnya, nih saya katakan sayangnya, tantangan kita nih terutama di Indonesia nih, mungkin di negara lain juga ada. Kita masih punya budaya-budaya tradisi yang melanggengkan ya bahwa kalau yang namanya mengasuh anak itu ya urusannya ibu-ibu deh gitu ya. Ayah itu urusannya cari nafkah gitu ya. Nah, pandangan-pandangan seperti budaya, tradisi seperti ini yang harusnya kita coba kikis ya dengan memberikan tadi komunikasi, informasi, edukasi, istilahnya dengan layanan konseling. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Belum lagi ada stereotype yang terjadi di dalam masyarakat sehingga itu juga mempengaruhi kita. Belum lagi juga nih pola pengasuhan kita nih belum responsif gender. Ini tanpa disadari ya, saya katakan tanpa disadari kita sebagai misalnya yang dibebankan kepada ibu. Ibu tuh dalam mengasuh itu kadang-kadang juga tidak menempatkan bahwa dalam mengasuh itu harusnya responsif gender. Bahwa di dalam misalnya mendidik anak-anaknya dalam mengasuh anak-anaknya itu, bahwa pekerjaan rumah tangga itu jangan dibebankan kepada anak perempuan semua. Ada sharing dong dengan anak laki-lakinya. Anak lakinya boleh dong nyapu, ngepel dan sebagainya.
Itu yang harusnya diajarkan di dalam keluarga. Sayangnya tadi karena ada norma, budaya, tradisi yang melekat, tanpa disadari itu mempengaruhi pola pengasuhan di dalam keluarga. Terima kasih Bu Woro. Saat ini pemerintah bersama Dewan sedang menyusun suatu rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Dan ini tentunya untuk menjamin bahwa masa depan ibu dan anak itu harus benar-benar bisa didukung juga oleh regulasi yang efektif. Nah, Ibu Woro, bagaimana mengenai regulasi pemerintah yang sedang digodok ini? Iya. Masih proses ya, kalau kita bicara tentang RUU KIA ini ya, kesejahteraan ibu dan anak. Dan ini sebenarnya menjadi satu terobosan ya, bagaimana kita memberikan pengaturan-pengaturan di dalam RUU ini untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Mungkin kalau kita melihat definisi kesejahteraan ini tidak dalam arti sempit ya, hanya bicara tentang ekonomi. Kalau kita bicara kesejahteraan kan ekonomi ya. Tetapi di sini kalau kita bicara kesejahteraan ibu dan anak di dalam RUU yang sedang dibahas ini adalah lebih untuk melihat bagaimana pemenuhan hak dan juga tanggung jawab ya, kita katakan hak dan tanggung jawab dari si ibu dan si anak sendiri. Jadi untuk memastikan mereka terpenuhi hak-haknya dari sisi fisiknya, psikologisnya dan seterusnya. Jadi itu yang harusnya kita definisikan sebagai kesejahteraan itu. Jadi artinya dalam pengaturan-pengaturan itu kita harus bisa memastikan bagaimana hak, kewajiban, tanggung jawab yang memang nanti bisa memastikan terpenuhinya hak bagi ibu dan si anak itu sendiri. Dan memang di dalam pengaturannya juga melihat juga kepada tadi isu terkait kesetaraan gender, tentang bagaimana pembagian peran antara ibu dan ayah dan bagaimana tugas-tugas tanggung jawab yang harusnya dilakukan di dalam pengasuhan anak itu juga ada di dalamnya. Selain itu juga dalam hal kita bicara tentang penyelenggaraannya. Penyelenggaraan itu untuk bisa memastikan di 1000 HPK-nya. 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar terpenuhi juga di dalam penyelenggaraannya, misalnya nih bagaimana pengaturan terkait cuti melahirkan, karena ini adalah upaya kita untuk memastikan anak terpenuhi juga haknya, hak untuk mendapatkan kasih sayang di dalam 1000 HPK ini ya, karena tadi saya katakan ini adalah periode emas anak-anak. Bagaimana otak tadi berkembang sangat pesat sekali ya. Jadi artinya di 1000 HPK inilah kita harus memastikan ada ayah, ada ibu di situ untuk memastikan pengasuhan yang terbaik bagi si anak. Nah, ini semua diatur di dalam hal penyelenggaraan terkait dengan di dalam RUU KIA ini. Nah, Ibu Woro, di perbincangan awal kita, Ibu Woro sempat menyebutkan beberapa kementerian kelembagaan negara yang sudah mempunyai program-program untuk menjamin pemenuhan hak anak dan juga kesejahteraan ibu dan anak. Nah, Bu Woro, bagaimana nih koordinasi lintas sektor yang di mana pasti banyak sekali ya yang program yang berkaitan dengan pemenuhan hak untuk ibu dan anak. Ya. Ini tantangan ya, saya bicara dari si tantangannya dulu ya. Pada saat kita bicara koordinasi, kalau kita ucapkan mudah, tapi dalam implementasinya itu tidak mudah. Kenapa? Pertama, karena kita bicara di sini adalah data. Ya, seringkali data ini tidak seragam. Masing-masing sektor memiliki data sendiri-sendiri. Sehingga pada saat kita mau koordinasikan bingung nih, kita mau pakai data yang mana dulu nih. Yang kedua, pada saat kita kemudian menyiapkan program karena data tadi tidak ada, yang akibatnya adalah tumpang tindih. Ya, ini juga sering terjadi satu lokus nih. Semuanya larinya ke situ semuanya. Lokus misalnya satu daerah itu. Ini semua program-program tuh lari ke sana semuanya. Tanpa sadar ada yang luput, daerah-daerah yang luput dari perhatian. Karena tadi basisnya memang data, tapi itu akan mempengaruhi program kegiatan yang dibangun oleh kementerian lembaga, akhirnya tidak fokus kepada apa yang menjadi target sasaran kita. Itu dari sisi program kita, sehingga terjadi tumpang tindih. Mereka mulai dengan hal yang sama. Oh iya, pengasuhan dasar melulu, tidak pernah ada bicara tentang yang selanjutnya gitu. Ini yang seringkali terjadi, sehingga tumpang tindih kegiatan, ketidakefektifan dan keefisiensian dari program ini menjadi satu hal yang kita lihat. Yang berikutnya adalah di tataran pelaksanaan, penyelenggaraan dari program kegiatannya itu sendiri. Masing-masing program mempunyai struktur ke bawah di tingkat lapangan, kegiatan. Demikian juga dengan yang ada di pemerintah daerah. Masing-masing punya struktur sampai ke bawah. Mereka punya siapa? Pendamping, apakah fasilitator, ataukah penyuluh, atau apa. Bekerja masing-masing. Betul.
Padahal mungkin yang ditembak keluarganya mungkin itu-itu Sama. saja. Atau anaknya itu-itu saja gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan kita. Bagaimana kita mensinergikan tidak hanya dari si program, tetapi kita juga dari sisi penyelenggaraan yang dimana ini strukturnya banyak, kelembagaannya banyak, tim banyak sekali dibangun, kemudian fasilitator ini juga banyak sekali kita dapatkan atau pendamping juga tuh banyak sekali. Nih, bagaimana kita mensinergikan hal tersebut? Sehingga kalau kita bicara koordinasi kita di dalam meningkatkan kualitas hidup anak kita, itu memang cukup panjang, Pak. Jadi dari sisi kita bicara datanya, kita bicara ke program kegiatannya, kita bicara kemudian pada lokus-lokusnya yang harus kita sinergikan, sampai kemudian kita bicara pelaksanaannya di pendampingannya, sampai kita bicara kepada penganggarannya. Baik, terima kasih Bu Woro. Ya. Nah, melanjutkan di poin itu tentang tadi Bu Woro sudah menyinggung tentang peran dari development partners juga untuk mendukung pemerintah. Nah, kalau peran dari sektor swasta dan juga termasuk filantropi non pemerintah, menurut Bu Woro ini bagaimana kontribusi dari teman-teman di dunia filantropi ini bisa membantu juga untuk mendukung pemerintah untuk memenuhi pemenuhan hak anak dan ibu? Pengalaman saya menunjukkan perannya sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana dukungan non pemerintah di dalam upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas anak, bagaimana kita meningkatkan kualitas pengasuhan, itu sangat luar biasa. Jadi ambil contoh, sebagai non pemerintah tentu kita bisa mengajak kerjasama dalam mensosialisasikan dan juga melakukan advokasi kepada mereka-mereka yang kemudian barangkali tidak terjangkau. Seperti misalnya NGO, banyak NGO yang bekerja di lapangan, di grassroots, di tingkat grassroots. Pemerintah belum tentu bisa sampai ke sana tangannya. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan mereka dan peran mereka sangat luar biasa di situ. Karena mereka bisa menyuarakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas, kepada keluarga dan sebagainya. Kemudian dukungan pendanaan. Tidak semua APBN itu mencukupi untuk seluruh kebutuhan tadi. Banyak isu-isu yang kita hadapi di dalam pembangunan. Dan bahkan seringkali kalau kita bicara anggaran untuk anak, itu sangat terbatas sekali. Nah, makanya kami sangat penting. Ini Tanoto ini sangat luar biasa nih. Memberikan kontribusi-kontribusi di dalam kita, apakah itu dalam bentuk kajian, ataukah kita dalam bentuk kita menyiapkan pilot project yang kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan secara pilot project ini bisa kita angkat sebagai kebijakan di tingkat nasional. Jadi ini kan sebenarnya adalah upaya yang bisa kita lakukan. Swasta demikian. Ya, terima kasih sekali Ibu Woro atas kesempatan untuk berbincang-bincang lagi dan berdiskusi dengan topik yang sangat penting ini. Kita banyak sekali nih kita dapatkan hari ini refleksi, inspirasi yang kita dengar dari Ibu Woro ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter, stimulasi sejak dini, pengasuhan anak yang melibatkan keluarga dan peran ayah dan ibu, lingkungan keluarga maupun dunia digital. Tidak kalah pentingnya dengan peran pemerintah dalam memastikan bahwa regulasi yang mendorong supaya bisa lebih banyak lagi perhatian yang bisa diberikan kepada peningkatan pendidikan karakter dan stimulasi usia dini bagi anak-anak kita. Tanoto Foundation siap terus melangkah bersama pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas akan mempercepat kesetaraan peluang. Sampai jumpa di episode Unlocking Potential Tanoto Foundation berikutnya. Terima kasih.